Terkesan aneh dan menyeramkan puluhan bangkai perahu yang sudah diselimuti dengan lebatnya semak belukar di sebuah hutan yang dulunya disinyalir bekas sebuah pabrik dan bengkel pembuatan perahu berjenis speedboat. Berada di Kemang, Bogor, area seluas hampir 2 hektar dulunya merupakan pabrik dan juga bengkel pembuatan perahu yang sudah ada sejak tahun 90-an ini. Namun harus terhenti lantaran peristiwa kebakaran yang terjadi di tahun 2001. Dulunya ini ya sebelumnya itu dulunya hutan, Pak. Seluasnya ini satu lingkup ini 2 hektar lah. Bikin pabrik perahu itu tahun 92-an. Ya waktu itu ada tragedi kebakaran. Ya tahun 2000-an. Lama dibiarkan kosong hingga puluhan tahun lamanya sekitar 2 tahun terakhir, masyarakat sempat memanfaatkan sedikit area tersebut menjadi tempat budidaya manggut. Akan tetapi tak dapat dipungkiri keanehan-keanehan dan fenomena mistis harus kerap dirasakan, seolah membuka misteri yang lama tersembunyi. Iya, yang sebelah sini bawah. 2 tahunan. Angker sih. Sempet banyak juga yang pada pulang kerjanya di situ, nggak datang lagi. Ya kena gitu, ada gangguannya terus. Seakan memang dihuni oleh beberapa sosok astral yang kerap mengganggu, warga sekitar yakin bahwa tak ada kata yang tepat selain menyeramkan untuk tempat ini. Sebab tak sedikit dari mereka yang bekerja ataupun melintas harus berhadapan dengan sosok astral seperti seorang wanita, bahkan ular besar sekalipun. Ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, cuman wujudnya itu tapi kadang bisa cantik gitu ya, kadang jelek. Lantas apakah penelusuran kali ini mampu menguak alasan mengapa tempat ini berpredikat angker dan dikaitkan dengan tewasnya beberapa pekerja? Bisa ke dalam kali ya Pak ya. Soalnya saya kayak mendapatkan sesuatu di dalam sini. Dari dalam bangunan ini. Cuma nggak tahu nih pintunya sebelah mana ya. Kami pun mencoba mencari jalan masuk menuju ruang pertama kami temui. Oh, jendela ini. Ya. Waduh. Aman. Bismillah. Di segi lain saya mendapatkan suatu residu energi yang dulunya ini adalah suatu lintasan, kembali lagi ke depan. Suatu lintasan yang dimana goib itu suka melintas di sini Pak ya. Kananda tuh malah ngerasain energi, katanya tuh bangunan itu menjadi salah satu jalur yang biasa dilalui oleh sosok-sosok di tempat ini. Jadinya tempat ini kosong ya? Ya. Mas, itu tuh ngundang makhluk-makhluk nggak sih Kananda untuk datang ke tempat ini sendiri? Kalau soal ngundang makhluk itu emang setiap walaupun bangunan itu masih keisi, itu pasti kan ada makhluknya Pak ya. Sedangkan yang sudah kosong pun juga makin banyak juga. Kembali lagi Fasya, jadi makhluk goib itu suka melintas yang di situ ke depan, habis itu suka ke sini, bahkan ke sana juga. Terus Kananda kan aku sempat mention kalau pernah ada pekerja yang maaf tapi sampai kehilangan nyawanya di tempat ini ya. Ya. Itu tuh di bangunan ini tuh Kananda mendapatkan energi hal-hal seperti itu atau Ya, jadi pada saat tadi kita awal masuk itu, saya kayak mendapatkan soal ada kejadian yang dimana menyebabkan kecelakaan dan meninggal. Itu Pak saya, tapi bukan di sini. Bukan di bangunan Bukan ini. di bangunan ini. Di sini hanya yang saya dapati hanya lintasan goib aja sih Pak ya. Dan saya kayak dituntun untuk ke sana. Di sana itu kayak ada suatu siluman yang mungkin pernah melintas di sini juga Pak ya. Tapi sebelah sana. Dituntun, maksudnya diarahkan ke sana kan Iya. Anda? Tak ingin menyia-nyiakan Kemana, petunjuk Kananda? dan Roman. Ananda segera mendatangi tempat yang sempat Saya dirasakannya. emang sampai saat ini kayak ada sesuatu yang paling kuat. Ayo cepet Pak ya. Sebelah mana Kananda? Hati-hati Pak ya. Tim, hati-hati Ayo Tim. cepat. Hei. Hei. Kamu sangat kuat sekali kamu.
Ada sosok apa Kananda? Ada sosok monyet, tapi dia tuh dengan tubuh yang sangat gede sekali, dengan berbulu dan mempunyai caling. Kananda! Astagfirullah, Hei! Kananda, aduh, itu bahaya Kananda! Tim, hati-hati! Kenapa kamu? Hei! Jangan banyak kamu. Ajak komunikasi baik-baik aja Kananda! Sosok ini sangat gede sekali, tapi saya masih baik anak buahnya. Sosok monyet dengan banyak anak buah, dan ini bisa kita bilang sosoknya itu bentuknya itu kayak King Kong. Sangat besar berarti Iya. Kananda. Hei, kamu siapin bawah. Aduh. Jangan mana-mana dulu. Mana kamu? Kananda, ini Kananda. Dicabut. Kananda! Aduh, astagfirullah. Kananda! Aduh, astagfirullah. Ini. Oke pemirsa, sekarang Kananda seperti mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang seperti monyet katanya, tapi berbadan besar. Jujur aku masih belum tahu itu sosok siapa dan kenapa dia ada di tempat ini. Diam. Kamu diam. Jangan kemana-mana lagi. Diam. Anak buahmu. Kananda hati-hati. Siapa kamu? Oke, ajak komunikasi baik-baik dulu Kananda. Jadi, ini sosok adalah penunggu lama di bangunan ini, yang dimana sebelum jadi bangunan ini adalah suatu hutan, Fasya. Nah, dia penunggu di hutan tersebut. Dan di atas kamu itu banyak sekali memantau kita. Anak buahnya Anak buah Kananda. dia dengan bentuknya itu sama dengan dia. Tapi yang sedang melintas di atas itu adalah sosok yang paling kecil-kecil. Oke. Oke Kananda, langsung saja mungkin boleh ditanyakan ke sosok ini. Mau kemana lagi? Apakah sosok ini ikut serta mengganggu di tempat ini Kananda? Dia bilang dia suka mengganggu, tapi bukan dia, melainkan anak-anak buahnya itu. Anak buahnya itu kayak suka pada saat masih ini aktif, suka nimpukin sesuatu. Ngelemparin apa emang? Apa sih hewan belatung yang kecil itu pasti? Oh. Iya. Itu emang benar Kananda, tapi salah satu fakta mungkin aku belum kasih tahu Kananda. Iya. Bahwasanya tepat bangunan di sebelah ini itu ada pabrik Megot yang memang itu tuh untuk pupuk gitu Kananda. Iya. Tapi berarti sosok ini, anak-anak buah dari sosok ini tuh suka melempari para pekerja Betul banget. si belatung itu Iya. Kananda. Mana kamu? Aduh, pelan-pelan Kananda, hati-hati. Hati-hati Kananda. Aduh, Kananda, hati-hati. Aduh. Diam, cukup. Udah jangan kemana-mana lagi. Jadi ini sosok Fasya kasih tahu saya soal kejadian yang ada di sini. Jadi yang mana Kananda? Sempet dia kayak menimbulkan bau gosong. Oh, mungkin itu adalah kejadian yang aku sempat sebutin ke Kananda, bahwasanya tempat ini itu tutup dikarenakan terjadinya kebakaran di tempat ini. Tapi apakah meninggalnya para pekerja itu insidennya karena kebakaran itu Kananda? Dia bilang bukan, Pas ya. Bukan atas musibah itu. Yang meninggal itu. Tapi dia ngasih tahu saya soal kejadian itu, Pas ya. Jadi kejadian itu
pada saat di jam 7 malam, di jam 7 malam, pada saat pegawai-pegawai sini sudah tidak ada, kosong. Oh, sudah kosong Sudah kosong. pabrik ini ya. Oke. Mau kemana lagi? Sebentar kan Anda, aduh hati-hati kan Anda. Udah jangan kesana lagi. Saya nggak bisa ikutin kamu. Udah diem aja sini, diam. Dia tuh kenapa pindah-pindah tapi kan Anda? Jadi emang sosoknya monyet, Mas ya? Dia seneng pindah-pindah. Oh, loncat-loncat Loncat-loncat. gitu ya. Kenapa saya minta Hah? supaya dia jauh untuk lompat ke sana, Pas ya? Hanya kekunci di sini saja, di wilayah ini aja. Dia bilang juga, Pas ya, Hah? kejadian itu disebabkan atas ulah manusia. Atas ulah manusia. Iya. Maksudnya apa kan Anda? Jadi manusia yang membuat kejadian itu, yang bisa kata-kata kebakaran itu. Oh, ulah seperti apa emangnya yang dilakukan oleh manusia sampai menyebabkan kebakaran itu kan Anda? Tengah aja yuk. Di tengah aja, saya nggak bisa, saya takut jatuh. Ayo. Aduh, jangan kan Anda. Tengah. Hati-hati kan Anda, pelan-pelan. Pelan-pelan kan Anda. Pelan-pelan kan Anda. Iya. Diam. Saya tinggalin sini, kamu diam. Diam. Kenapa manusia seperti itu? Jadi dulu, Pas ya, penduduk-penduduk sini tidak suka adanya kegiatan di kampungnya dia. Nah, penduduk ini mempunyai suatu rencana untuk menghabisi tempat ini supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mungkin anggapannya mengganggu penduduk-penduduk itu. Oh, oke. Tapi kan Anda kalau soal tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini sendiri itu, apakah sosok ini mengetahui akan hal itu? Dia bilang bahwa soal kejadian yang sampai meninggal itu emang dia mengetahui, Fasya. Tapi bukan di sini, bukan di tempat ini, tapi di sebelah sana katanya. Di sebelah sana, di bangunan sebelah sana. Di mana? Di mananya? Ya, di sana masih ada sosok itu, Fasya, yang menjadikan sosok yang sempat mengalami kejadian meninggal itu. Oke, tapi mungkin aku balik lagi ke sosok ini ya kan Anda udah bilang kalau sosok ini memang mengganggu ya anak buahnya. Itu tuh kenapa dia mengganggu kan Anda? Apa sih mengganggu? Jadi dia mengganggu, Fasya. Dia menganggap bahwa ini tempat dia, wilayah dia. Yang dulunya itu adalah hutan yang sangat luas sekali dan emang anak-anak buahnya itu suka mengganggu supaya tidak ada aktivitas manusia di sini. Oke, berarti mungkin sosok ini itu tidak suka dengan adanya pembangunan pabrik ini di tempat ini ya kan Anda? Pernyataan Den Ananda menegaskan apa yang kerap dirasakan penjaga maupun para pekerja semasa tempat ini aktif maupun terbengkalai. Kalau di sini biasanya kalau siang juga nih suka ramai kayak lompat-lompat banyak apa itu monyet, padahal nggak ada. Di mana tempatnya? Di mana? Di sana. Ayo cepat kita sana. Makasih. Dia. Yang akhirnya mengarahkan kami ke salah satu seperti lahan lagi yang dimana banyak sekali bangkai mobil tua, dan jujur menurut aku tempat ini tuh bener-bener creepy banget. Sumpah. Dan entah kenapa ya tiba-tiba tuh pas kita datang ke sini itu anjing-anjing tuh langsung pada ngegonggong gitu sih. Betul Emang banget. sih, di samping kita itu ada penangkaran anjing, tapi dari tadi diem loh. Ya. Nah, kenapa bunyi gonggong itu? Hah? Sosok monyet yang tadi itu masih sempat sampai saat ini masih mengikuti kita. Bahkan suka mengganggu di sebelah juga. Di sebelah juga suka Ya. mengganggu. Ada mobil-mobil. Kenapa kan Anda? Ada yang ngetok-ngetok ke mobil, Pas ya. Sosok laki-laki. Pelan-pelan kan Anda, aduh. Halo. Hai. Halo. Hai.
Hai. Halo, salam. Dia sampai saat ini, Fas ya. Sedang saya bilang mengucapkan halo-halo, dia sedang asik kayak mengetok sesuatu itu, Fas ya. Oh, kayak lagi benerin mobil gitu kayak ya? Gini. Jadi di mobil itu, hai. Di mobil yang hijau ini kan? Hijau ini. Dan sosok ini ada dua sosok laki-laki. Umurnya itu 20 sampai 30 tahun. Dengan tubuh dua ini dengan banyak bercak sekali, bercak coklat. Kayak dan menimbulkan kayak bau amis. Bercak coklat. Hah? Itu bercak coklat apa? Maksudnya darah yang sudah mengering? Iya. Hai, siapa kamu? Tapi kan Anda, apakah ini sosok yang memang menjadi korban itu kan Anda? Aduh. Dia saat ini menengok ke kita, pas ya. Hah? Pada saat di awal saya tidak melihat mukanya. Hah? Pada saat dia menengok mukanya itu kayak udah nggak Nggak berbentuk muka lagi. Iya. Aduh. Dan dia yang menjadikan pegawai sempat meninggal di sini. Tapi ini bukan dulu yang meninggal, melainkan jin yang menduplikasi saja, Pas ya. Oh, oke. Berarti memang kan Anda pada saat ada pegawai yang maaf sampai meninggal di tempat ini tuh memang benar-benar dalam keadaan yang hancur ya. Betul banget. Aduh, astagfirullah. Tapi sosok ini bisa diajak komunikasi nggak kan Anda? Salam. Ya, jadi gini Pas ya. Pada saat dia ngasih tahu saya soal dulunya seperti apa. Jadi pada saat dulu itu di jam 5 itu kan sudah waktunya pulang. Iya. Sudah waktunya pulang. Tapi di Lala emang mesti dia overtime untuk mempekerjakan sesuatu yang dibilang mesti selesai malam ini juga. Oh, pekerjaannya memiliki waktu ya, Ya. berarti jangka waktu ya, oke. Jadi emang, nah dua sosok ini adalah suatu menjadikan korban yang meninggal itu Pas ya. Dengan tangannya itu kayak kejepit sesuatu alat. Kejepit suatu alat dan satunya lagi itu kayak kedempet apa ya? Tergencet. Mesin. Kejadiannya itu di mana? Jadi di sini Pas ya. Di sini persis. Di sini. Dan dia diketahuinya pada keesokannya. Kenapa bisa ketawanya di besoknya? Karena kembali lagi bahwa di jam 5 itu pegawai sudah tidak ada ya. Tidak ada. Dan yang di mes itu juga yang meninggal itu juga nggak setiap saat ada yang tinggal di situ. Iya betul. Karena betul, PP betul. gitu dia. Oke, tapi kan Anda, apakah kejadian yang menimpa dua orang di tempat ini itu memang pure kecelakaan? Atau ternyata ada sangkut pautnya dengan sosok di tempat ini? Jadi emang dia bilang ini kecelakaan kita. Jadi dia sudah capek Fas ya. Pada saat itu kondisinya sedang capek sekali dan emang dia tidak bahasanya tidak hati-hati dan kejadian lah pada saat itu. Keduanya. Tapi di sisi lain dia suka mengganggu. Hah? Suka mengganggu? Suka mengganggu pada saat ini masih aktif juga Fas ya. Berarti dia mengganggu pegawai lainnya? Iya betul. Oke, cuma mungkin aku ingin menegaskan sekali lagi ke pemirsa juga bahwa kedua sosok yang kami temui adalah sosok jin yang menyerupai ya. Betul. Bukan benar-benar kedua sosok yang pernah meninggal di tempat ini. Betul banget. Ya, tapi Dan di situ Fas ya. Hah? Di belakang situ. Makasih ya. Permisi, assalamualaikum. Di belakang sini Ya. ada sosok laki-laki juga. Kananda. Aduh, Kananda. Kananda. Ih. Astagfirullah.
pelan-pelan Kananda. Jangan Mamat. Kananda, bahaya, aduh. Kananda! Aduh, Kananda! Meski tak ada korban dalam tragedi kebakaran yang menjadi salah satu alasan mengapa tempat ini terbengkalai, akan tetapi kematian para pekerja seakan tak wajar. Sebab penjaga sekitar pernah beberapa kali melihat pekerja yang sudah wafat seolah masih bekerja di area tertentu. Saya pikir dia masih kerja di sini. Kok ada yang kerja terus tak udah malam kan? Sebenarnya yang udah meninggal dia. Bang Jupri! Lantas apakah memang kematian para pekerja berhubungan dengan aktivitas gaib yang ada atau mungkin kecelakaan kerja? Cuma mungkin aku ingin menegaskan sekali lagi ke pemirsa juga bahwa kedua sosok yang kami temui adalah sosok jin yang menyerupai. Betul. Bukan benar-benar kedua sosok yang pernah meninggal di tempat ini. Betul banget. Ya, tapi Dan di situ Fas ya. Di belakang situ. Makasih ya. Permisi, assalamualaikum. Di belakang sini Ya. ada sosok laki-laki juga. Kamu sana dulu. Aduh, permisi. Ada sosok laki-laki, tapi tidak penuh luka, melainkan bersih sekali. Permisi, assalamualaikum. Dia diam di sini dengan tubuh begini aja. Dia diam, tapi mukanya sangat pucat sekali. Dan yang sebelah tangan kanannya itu kayak patah. Patahnya itu begini Pas ya, Ke belakang gitu. Aduh, astagfirullah. Kenapa kamu? Iya. Jadi pada saat pembangunan masih pembangunan, ini dia terjatuh dari atas sana Pas ya. Oh, astagfirullah. Atas ketinggian. Dan kenapa dia sampai meninggal walaupun ini maksudnya kalau jatuh itu minimal patah aja ya. Dia sampai meninggal. Dia menghantam suatu alat-alat Berat juga, besi Iya. juga seperti ini. menghantam kepalanya Pas ya. Astagfirullah. Dan dia meninggal pada saat dibawa ke rumah sakit. Saya juga teman saya sempet di sini, sempet meninggal kerja lagi waktu di sini pas ngebetulin yang bocor itu. Oh, berarti pada saat masa pembangunan tempat ini aja tuh udah memakan korban ya? Iya, betul. Wah, ini fakta yang aku baru tahu sih, jujur. Dan kembali lagi bahwa ini jin yang menduplikasi saja Iya. Mas ya. Oh, Jin yang oke. menduplikasi bahwa gua menganggap dia itu masih ada. Ya. Tapi kan Anda, kedua sosok yang kita temui sebelumnya itu kan mengganggu ya kata Iya. Anda. Apakah sosok ini juga mengganggu? Kalau sosok ini tidak mengganggu Pas ya, tapi hanya suka di sini aja. Apakah kecelakaan yang dialami oleh sosok ini itu disebabkan memang pure kecelakaan saja atau ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok di tempat ini? Dia bilang saya kecelakaan saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan gangguan goib. Dan kembali lagi bahwa dia tidak hati-hati Pas ya. Oke. Hei, Kenapa? ya Kenapa? makasih. Saya kayak ngeliat bayangan atau sekelebatan kayak sedang melayang. Permisi, assalamualaikum, hati-hati kan Anda. Hei, Kan Anda pelan-pelan, kan Anda. Kan Anda pelan-pelan, aduh. Kan Anda. Ih. Astagfirullah. hei. Pelan-pelan kan Anda. Jangan Mamat. Kan Anda. Bahaya, aduh. Kan Anda. Aduh, kan Anda. Hei. Jadi, Allah masuk Wisnu Muhammad. Jadi saya sedang memegang kain putihnya Pas ya. Memegang apa? Kain putih. Ada sosok wanita dengan menggunakan kain putih, tapi sangat panjang sekali. Ini saya sedang. Kan Anda. Kan Anda. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda.
Jangan mana-mana. Awas belakang besi. Tapi tiba-tiba Kananda tuh langsung seperti bertemu dengan satu sosok lagi dan kayak lompat ke atas mobil, terus kayak sempat ada tarik-tarikan, aku nggak ngerti. Sekarang pemirsa, Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok wanita, sosok perempuan menggunakan kain putih panjang katanya. Kananda, aduh, aja komunikasi baik-baik aja Kananda. Awas, besi. Diam. Astagfirullah. Diam. Siapa kamu? Hah? Diam ya, jangan mana, saya akan kesana. Diam. Kenapa Kananda? Ini ada sosok wanita, Mas ya, dengan selendang, menggunakan pakaian putih tapi mempunyai selendang panjang dengan warna putih juga. Tapi dia mukanya itu sudah kayak membusuk sekali. Kulit mukanya sudah sangat membusuk. Dan dia adalah penunggu atau makhluk yang ada di hutan ini juga, Mas ya. Dan sebelumnya adanya bangunan ini. Mungkin langsung aku tanya aja Kananda, apakah sosok ini juga mengganggu di tempat ini? Dia suka mengganggu dengan apa? Dengan menduplikasi pegawai-pegawai yang masih hidup. Tadi kan jin yang menduplikasi pegawai yang sudah meninggal. Ya. Tapi dia menduplikasi pegawai yang masih hidup. Jadi temennya itu kayak melihat kawannya juga. Seakan-akan itu kawannya itu ada, padahal kawannya itu nggak di sini. Yang dimana gangguan goibnya itu ada di belakang ini, di belakang bangunan ini, Pas ya. Tapi kenapa dia tidak? Iya, tadi kita tanya, dia bilang itu hanya kecelakaan. Iya. Itu kenapa? Kenapa? Dia takut, Pas ya. Jin itu takut yang tadi, jin yang menduplikasi sosok yang meninggal. Dia itu takut dengan si penguasa yang ada di sini, Pas ya. Makanya dia seakan-akan apa ya bahasanya membohongi kita bahwa ini kecelakaannya manusia saja. Oke, sebentar. Kan Anda bilang kalau dia takut dengan penguasa. Iya. Berarti memang yang menyebabkan kecelakaan itu adalah sosok penguasa di tempat ini. Kalau info yang dia kasih tahu ke saya, iya, bahwa kecelakaan itu disebabkan atas gangguan goib. Tapi saya tidak mempercayai hal itu karena kita mesti ngecek dulu sih, Pas ya. Betul. Ngecek komunikasi bahwa yang dimana pelakunya itu apakah dia menyebabkan atau tidak gitu, Pas ya. Iya, betul. Oke. Dia bilang, kamu hati-hati katanya. Hati-hati. Jika ke wilayahnya dia. Kenapa hati-hati? Di sana itu sangat mematikan katanya. Sangat mematikan. Sebentar. Pertama, sosok ini bilang kalau penyebab kematian di tempat ini adalah sosok yang memang akan kita temui nanti. Iya. Terus dia juga berpesan kita untuk hati-hati dan karena bisa menyebabkan kematian. Itu maksudnya itu apa tuh kan Anda? Saya juga nggak paham juga sih, Pas ya. Nakut-nakutin kita atau Saya juga nggak paham sih. Tapi dia bilang kamu hati-hati. Di sana bisa menyebabkan kematian katanya. Di mana tempatnya? Di mana? Di sana. Saya coba ke sana. sebentar kan Anda, Iya. ini kita aman nggak kalau ke sana?
Insya Allah aman Pas ya. Karena emang entah kenapa ya, aku udah rada ada feeling gak enak sih, apalagi dengan sosok ini ngasih tahu kita untuk berhati-hati. Karena terakhir kali Iya. ada sosok yang ngasih tahu kita hati-hati itu benar-benar kejadian sama Kananda. Insya Allah aman Pas ya. Kita coba ke sana aja. Ayo, kamu balik sana. Balik. Ayo Pas ya. Aku bisa nyebut ini hutan sih menurut aku, karena kalau mau aku bilang kebun, ini menurut aku ini udah rimbun banget, pohonnya udah gede-gede banget, dan ini creepy banget. Ini kok bisa ada kapal ya Kananda? Iya. Nah, hawanya kekuatannya itu di sini sih Pas ya. Pelan-pelan Kananda. Salam. Assalamualaikum, permisi, assalamualaikum. Bentar, hati-hati Kananda. Salam. Pas ya? Lihat sosok. Sebentar Kananda, pelan-pelan. Hai. Salam. Allah, Masya Muhammad. Ini banyak banget loh kapal. Sinta netizen. Tim, tolong matikan lampu. Kananda jangan jauh-jauh ya. Oke, dan sekarang pemirsa, kalian sepertinya sedang berkomunikasi dengan sosok yang paling kuat di tempat ini. Jujur, sampai sekarang aku nggak tahu sosoknya seperti apa, dan jujur menurut aku pribadi tempatnya serem banget. Ini tempat serem banget. Pas ya? Ya, Depan kita ada sosok naga. Dengan dia kepalanya itu kepala wanita. kepala wanita. Tubuhnya dengan bersisik hijau. Di kepalanya itu ada suatu mahkota, atau di tengah jidatnya dia ada batu. Batu yang sangat menyala sekali. Allah. Kenapa Kananda? Ajak komunikasi baik-baik Kananda. Aduh. Astagfirullah. Hei, kenapa kamu ngantem saya? Kamu jangan melihat saya. Hei, kita baik-baik. Kalau kamu tidak mau baik-baik, saya habisi kamu. Hah? Kamu yang paling kuat di sini. Hah? Kamu yang paling kuat. Hah? Aku tahu kamu banyak anak. Tim. Hah? Awas. Tim, tolong nyalain lampu dong. Kananda, hati-hati. Namun, seakan belum tuntas meski sempat terombang-ambing dengan kebingungan, kami pun akhirnya mendapat petunjuk kuat bahwa memang ada sosok yang disinyalir menjadi penyebab kematian para pekerja. Lantas sosok seperti apakah yang akan kami hadapi? Dan benarkah kenyataan bahwa hanya kecelakaan kerja biasa itu merupakan hal yang ambigu? Naga ini mempunyai anak buah yang berbentuk sanca kembang. Penelusuran kami selangkah lebih dekat dengan apa yang ingin kami kuak. Namun seolah tak dapat dianggap remeh, area belakang ataupun kuburan perahu memang dinobatkan sebagai area terangker kawasan ini. Di belakang perahu-perahu yang tua itu, kalau dia dapat ngejelma itu ularnya seperti pohon kelapa itu. Lantas apakah penelusuran ini mampu kami selesaikan dengan selamat serta mendapat kejelasan dari tragedi yang pernah menghilangkan 3 nyawa pekerja? Allah. Allah. Aduh, astagfirullah. Ini anak buahmu. Hah? Siapa kamu? Seakan memang benar ular yang kami temukan merupakan anak buah dari sosok yang kami temui, dan Ananda meminta tim untuk menyimpan ular sebagai pertukaran informasi. Naga ini mempunyai anak buah
yang berbentuk sancah kembang. Ular. Ya, Terus kok barusan bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah tim? dia bilang itu yang membahayakan, bahkan ada yang lebih membahayakan lagi yang bisa membuat kita mati, Mas ya. Itu itu gangguan kecil saja yang dia timbulkan. Siapa kamu? Kita baik-baik, saya baik-baik sama kamu. Jadi sosok ini adalah sosok yang penunggu paling lama di hutan ini, Fasya. Sebelum adanya pembangunan pembuatan kapal ataupun yang lain. Oke, lagi-lagi berarti sosok yang memang menunggu di tempat ini ya? Ya, Mungkin aku langsung aja, Kananda to the point. Sosok yang sebelumnya kita temui itu bilang bahwa sosok inilah penyebab adanya kecelakaan terjadi di tempat ini sampai merenggut nyawa. Apakah itu benar, Kananda? dia bilang, iya, saya menyebabkan meninggal pegawai yang ada di sini. Kenapa kamu? Kananda, aduh, hati-hati Kananda. Apa? Dia bilang, ini tanah saya. Saya tidak suka adanya kegiatan manusia di sini. Jadi, dia menyebabkan kematian itu supaya pegawai-pegawai di sini ketakutan dan tidak ada aktivitas lagi, Mas ya. Oh, berarti dia melakukan teror dikarenakan dia merasa terusik rumahnya itu dijadikan tempat seperti ini. Betul, betul. Jadi pada saat yang ketiban mesin itu dia kayak melilit di atas mesin itu dan menjadi beban mesin itu sangat kuat sekali dan menimpa tubuh pegawai itu, Fasya. Yang satu lagi gimana, Kananda? Sama. Jadi dia melilit di mesin-mesin tersebut dan menimpa semuanya, Fasya. Kayak bagaimana dengan... Tapi yang satu jatuh itu bukan dia katanya. Bukan dia. Yang satu jatuh Yang pekerja itu kan, pegawai yang pembangunan jatuh tempat pada ini. saat pembangunan bukan dia. Hanya 2 yang disebabkan sama dia, Fasya. Oke, terus kalau memang bukan dia penyebab dari sosok pembangun tempat ini itu pekerjanya, terus siapa, Kananda? Dia bilang sosok monyet yang tadi kita temui, Fasya. Yang di awal itu Di kita awal itu temui. kita temui. Jadi saat pembangunan dia di atas, tiba-tiba ada sosok monyet yang kecil itu kayak Menggelendoti ya? menggelendoti itu, dan dia tidak kuat menahan beban itu dan jatuh dia, Fasya. Oke. Terus Kananda, apakah dengan terbengkalainya tempat ini sendiri dan banyak perahu-perahu seperti ini, apakah ini menjadi rumah kembali dari sosok ini atau gimana, Kananda? Ya, jadi akan kembali ke alamnya lagi, Fasya. Walaupun emang masih banyak, bisa kita bilang kayak kapal-kapal yang ada di sini, dia akan kemakan alam, Fasya. Oke, ya udah, Kananda, sepertinya sudah Tapi tunggu cukup. dulu, Fasya. Kenapa, Saya Kananda? mungkin minta yang tadi yang saya titipkan supaya dilepaskan saja, soalnya kita tidak mau datang ke sini juga baik-baik juga. Betul. Tim, boleh minta ular yang tadi? Uji berani pun tetap kami lakukan, namun mengingat betapa berbahayanya area bangkai perahu, kami pun memilih lokasi area gudang perahu sebagai lokasi uji berani malam hari ini. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Nama saya Indi. Oke, Kak Indi, sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Indi untuk jangan buka penutup mata sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh ya. Iya. Minta tangannya, Kak Indi. Di tangan Kak Indi sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Iya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Indi, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik. Tim,
matikan lampunya. Oke, Kananda, sekarang sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya ya. Badan aku udah mulai nggak enak nih, Kak. Ada suara timpukan di depan saya. Tapi emang jujur ya dari muka sahabat uji berani kita juga udah bener-bener nggak tenang banget. Kak, ada suara Kak di depan saya, Kak. Mohon jangan ganggu saya. Badan saya udah nggak enak, Kak. Katanya ya sahabat uji berani kita merasakan kalau badannya sudah tidak enak katanya. Astagfirullahaladzim ya Allah, Kak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mohon jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon jangan ganggu saya nggak ganggu kalian. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak, ada suara nangis, Kak. Kak, 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 ya Allah, Kak. Iya. Oke, Kak Indi, sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Indi karena udah mau ikut uji berani. Tapi kenapa Kak Indi tiba-tiba tuh membunyikan lonceng? Ada sosok putih kayak merangkak gitu Kak di depan saya. Saya takut kayak makin mendekat gitu. Ya, terus dari tadi kan kayaknya banyak banget gangguan yang Kak Indi rasain banyak. tuh. Boleh diceritain mungkin Kak Indi? Sambitan awal, terus kayak orang jalan gitu. Oh, mendengar ada suara langkah kaki ya? Ya. Oke Kak Indi, sekali lagi saya dan tim ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Indi karena udah mau ikut uji berani. Cuma mungkin kita netralin sambil jalan ya Kananda. Yuk, mari Kak Indi jalan ke sana. Oke, Kananda, cukup sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena memang ternyata tempat ini sendiri tuh menurut aku pribadi sangat amat menyeramkan ya. Dan juga beberapa sosok yang kita temui ternyata memang asli di tempat ini jauh dari sebelum tempat ini dibangun menjadi seperti ini. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.